Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU USD saat ini. Langsung aja kita lihat di chart, dan tentunya kita mulai di time frame daily ya. Dan kita lihat posisi pergerakan XAU USD masih dalam tren naik, dan khususnya di 4 hari ke belakang ini ya. Anda bisa lihat terjadi tekanan buyer yang cukup signifikan ya. Terjadi kenaikannya dari hari Kamis ya. Kamis di bulan Desember 1, 2, 3, 4 sampai dengan di hari Rabu saat ini. Ya, di hari Rabu kemarin terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan. Adanya terjadi kenaikan di hari Rabu kemarin karena pada dasarnya indeks dolar juga terjadi pelemahan ya. Yang dimana XAU USD mendapatkan momentum dari situ, terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Selain itu pun juga safe haven masih ada dalam pergerakan XAU USD saat ini ya, karena permintaan daripada emas untuk menjadikan aset yang aman ini sangat penting ya, ketika melihat dari keputusan dari Jeremy Powell atau The Fed sendiri di tanggal 15 Desember waktu itu ya, yang sifatnya akan agresif ya dalam menaikkan tingkat suku bunga di tahun 2023 dengan target 5%. Tapi kalau kita lihat hasil dari meeting tadi malam ya untuk FOMC sendiri pukul 2 pagi, The Fed sendiri ingin fleksibilitas pada suku bunga. Itu yang pertama ya, karena inflasi tetap menjadi fokus utama. Jadi untuk kenaikan suku bunga di tahun 2023 bisa di atas 5%. Karena target untuk menurunkan inflasi masih sama sebesar 2%. Tetapi kenaikan suku bunga masih dalam kondisi bertahap ya, tentunya karena masih melihat kondisi atau perkembangan ekonomi saat ini serta dari data-data yang akan rilis ya. Jadi mereka masih tetap agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga di tahun 2023. Nah, ini yang akan menjadi polemik ya, dalam arti masih dalam ketakutan yang namanya resesi ya di tahun 2023, meskipun kalau kita lihat data daripada GDP Amerika terakhir di bulan Desember itu sangat bagus. Tapi tentunya hal ini tetap ya, kalau saya perhatikan pelaku pasar masih melihat kondisi ini dengan cara melakukan istilahnya ya lebih aman tuh pegang emas gitu loh. Jadi melakukan safe haven untuk melakukan pembelian di emas. Nah, ini posisi yang mendorong di beberapa hari ke belakang ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Oke, dan posisi untuk hari ini seperti apa? Kalau menurut saya hari ini akan menguji beberapa titik area ya yang akan diuji, tentunya seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan dengan adanya impulsif bullish yang terjadi di hari Rabu kemarin, candlenya hampir sama seperti daripada hari Selasa. Menurut saya karena di time frame daily ini tidak ada informasi yang cukup kuat ya, yang memberikan dorongan seller ya, terjadinya penurunan. Tapi kalau kita perhatikan posisi di candle time frame daily ini menjauh daripada area 50%, yaitu 1843.44, bahkan mendekati ya, wilayah 1865 yang menjadikan titik resistennya, dan menuju wilayah ya kurang lebih bisa menguji sekali lagi area 1878 yang menjadi titik resisten. Oke, dan sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat seberapa besar posisinya, peluangnya ya. Nah, ini kita lihat di time frame 4 jam, Anda bisa lihat kalau menurut saya range pergerakannya masih berada di area ini ya, adalah low weekly 1796, oke, sampai dengan high terakhirnya kemarin 1865.04, masih berada dalam area range seperti ini. Maka kemarin juga ini adalah lanjutan juga yang sudah saya sampaikan di review sore untuk XAU USD sendiri. Memang terjadi potensi ya, di sini sudah saya sampaikan ya, area ini jika mana pattern terbentuk akan terjadi koreksi, dan tentunya saya melihatnya kalau di time frame 4 jam ada long list doji dan kemudian konfirmasi candle warna merah adalah candle impulsif bearish. Menurut saya posisi saat ini akan menunjukkan potensi pergerakan turun ya, masih akan terjadi progres koreksi ya.
kalau saya perhatikan, meskipun posisinya di hari kemarin itu sudah mendekati wilayah support terdekatnya yaitu 1849.89. Dan tentunya saya masih memiliki progres apakah posisi swing terakhir ini ya bisa bergerak menuju sampai dengan 1830.96. Kalau kita ukur ya range-nya dari posisi harga saat ini ya, penutupannya ini mencapai range sebesar 23. Artinya memang membutuhkan agresivitas posisi sell yang begitu kuat menekan hingga menuju area golden level. Karena range-nya sangat besar sekali ya, di atas $20 kalau kita perhatikan. Dan tentunya dengan pergerakan seperti itu ya, dengan harapan pergerakan bisa mencapai area 1822 poin sekian sampai dengan 1830, menurut saya membutuhkan waktu 2 hari ya, baik hari ini atau sampai dengan hari Jumat besok. Tapi tentunya hal ini ya semua bisa aja ya terjadi di pasar emas atau XAU-USD, karena kalau kita perhatikan news yang akan rilis pun sangat beragam ya untuk 2 hari ini, dari hari Kamis dan hari Jumat. Tentunya untuk hari ini aja sudah ada ADP non-farm employment change ya, yang tentunya itu juga pengaruhnya sangat besar selain dari tingkat pengangguran. Apalagi besok sudah ada yang namanya non-farm payroll ya yang akan rilis, dan unemployment rate juga akan rilis di hari Jumat besok. Pasti kecenderungannya bisa juga akan terjadi dorongan, baik itu seller akan mendekati di wilayah golden level atau akan terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan seperti di hari-hari sebelumnya, yaitu menuju area resisten 1878.47. Tapi secara keseluruhan untuk swing terakhir saya melihatnya dari susunan time frame 4 jam ada long list doji, kemudian impulsif bearish, dan meskipun ditutup di candle warna hijau, menurut saya kecenderungannya saat ini masih dalam progres koreksi ya, menurut saya seperti itu. Sekarang coba kita lihat dulu di time frame 1 jam seberapa besar progres koreksinya. Kalau kita perhatikan sebentar ya. Nah, Anda bisa lihat menurut saya bisa juga akan menguji sekali lagi area 50% yaitu 1843 ya, poin 44 ini yang menjadikan titik uji yang terdekat daripada harga running. Karena kalau saya melihat mengukur progres daripada swing terakhir terdekatnya ya di posisi ini sampai dengan posisi teratas, area mungkin targetnya juga begitu ya, sudah ada di area di kisaran sebentar 50% 1846.70 ya, 46 poin sekian sampai dengan 1841.87. Mungkin menurut saya untuk jangka pendek bisa bergerak ya menuju area tersebut ya di kisaran 1846 sampai dengan 1841 yang menjadi titik uji. Maka saya tandain dulu area ini bisa menjadikan area golden level terdekat ya daripada harga running. Di sini menjadi titik pantau menurut saya, karena posisi ini jika mana terjadi ada pembentukan pattern, terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka bisa terjadi penolakan dan terjadi kenaikan. Tentunya itu dulu tahapannya ya yang terdekat daripada harga running saat ini, karena saya melihatnya swing terakhirnya adalah posisinya adalah ini ya. Nah, ini membentuk high tertinggi dan dia koreksi meskipun kemarin sudah mendekati, apakah akan sekali lagi ya mungkin aja masih bisa terjadi sekali lagi dia akan mendekati wilayah ini, meskipun ada 2 candle 1 jam ya yang mendorong bullish pin bar dan impulsif bullish ini sangat kuat. Oke, ini ada penolakan juga di wilayah support. Tidak apa-apa, minimal kita sudah punya gambaran area yang akan dituju yaitu 1846.30 sampai dengan 1841.87. Kalau secara range pergerakan kalau kita ukur posisinya ya mendekati range $10 masih make sense ya, sangat bisa sekali. Itu yang pertama. Dan sekarang skenario aja langsung ya saya buatkan. Ini akan menunjukkan potensi pergerakan penurunan berlanjut minimal mendekati wilayah 1846 sampai dengan 1841. Tinggal nanti pattern terbentuk di wilayah ini baru bisa buy, stop loss di bawah dengan target lebih tinggi ya, yaitu bisa break di atas resisten
Nah, gambarannya seperti ini. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, area ini kalau nantinya memang progresnya sangat kuat, buyer menduduki posisi lebih tinggi lagi, menguji sekali lagi wilayah support yang become resistant sampai dengan 1865 ya. Posisinya akan bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, gambarannya seperti ini ya. Menurut saya ini support become resistant, saya tandain dulu. Dan tentunya nanti kita lihat, intinya kalau di time frame 1 jam ada pembentukan pattern bullish ataupun bearish, dan di situ akan memberikan informasi yang sangat kuat untuk start awal ya. Tentunya ya kalau kita lihat ya, posisinya terdekat adalah mendekati area resisten, area support. Ini yang menjadikan titik di awal ya. Sebentar, ini saya hapus juga. Nah, tahap awal itu ya yang perlu diperhatikan, antara area support dan area resisten ini mana dulu yang akan di breakout. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.